pemirsa, senang sekali kami dapat hadir dengan beragam informasi dan juga topik yang sedang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Pemerintah diminta mewaspadai beberapa kenaikan harga komoditas bahan pokok di Ramadan 2022. Beberapa komoditas di antaranya tepung terigu, telur ayam, daging sapi, cabai rawit, dan minyak goreng. Pemerintah juga diimbau tetap fokus dalam mengendalikan harga bahan pangan di tengah sengkarut harga minyak goreng yang juga belum usai. Kenaikan minyak goreng yang kini mencapai Rp24.000 per liter. Khususnya minyak goreng kemasan premium naik 5,70% menjadi Rp20.400 per liter. Kemudian harga cabai rawit merah naik 20,56% menjadi Rp81.500 per kilogram. Tak hanya itu, harga bawang pun merangkak naik. Pemerintah diingatkan untuk terus melakukan penyusunan kebijakan dan perbaikan sistem data kebutuhan nasional dan ketersediaan stok dalam negeri. Lalu, bagaimana kondisi kebutuhan sembako menjelang Ramadan tahun ini di lapangan? Bagaimana langkah DPR RI dalam mengatasi hal ini? Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya Suki, Aldo dan juga rekan saya Alda Gustari. Nah, pemirsa, Alda tahu nggak apa aja 9 bahan pokok? Sebutin coba. Satu Beras. Beras. Ada benar. minyak goreng, gula gula pasir, telur. Nah, terus apa lagi? Oke, saya lupa nih. Ada Agak daging, gagal jadi ibu-ibu ada ya. daging sapi atau daging ayam, susu, bawang merah, bawang putih. Ternyata gas itu juga termasuk bahan pokok. Wow. Dan juga garam. Nah, kita kenapa nyebutin 9 bahan pokok? Karena kini menjelang bulan suci Ramadan, kita akan bahas nih. Pastinya Alda dan juga masyarakat di Indonesia lain ini merasakan bagaimana kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Kita akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI hanya di Kabar Nusantara. Ya, kembali lagi di Kabar Nusantara pemirsa. Nah, ini pemerintah diminta waspada beberapa kenaikan harga komoditas bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini. Nah, Alda dan juga pastinya seluruh masyarakat Indonesia yang juga akan memperingati bulan suci Ramadan ini juga ketar-ketir nih harga sebagian kebutuhan pokok ini merangkak naik. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Ananta Wahana, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Banten 3. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi Mas Uki, Mbak Alda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sekalian sehat. Sehat? Pak, ini kalau tadi Uki udah bicara dikit-dikit nih tentang kenaikan harga bahan pangan jelang Ramadan. Nah, ini sebenarnya bagaimana nih kondisi saat ini? Kalau secara outlook-nya Pak, boleh cerita nggak? Nah, memang kalau berdasarkan informasi data pangan strategis ya, itu memang sekarang ini ada kecenderungan harga-harga komoditas pangan itu naik, kan gitu. Ada telur naik, daging naik, bawang naik, kemudian yang sekarang ini menjadi isu sangat sentral, menjadi pembicaraan ibu-ibu dan semua warga negara ini persoalan minyak goreng, kan gitu. Nah, jadi tapi sebetulnya tidak hanya mendekati Ramadan ini, puasa ini, tetapi sebetulnya kecenderungan kenaikan itu sudah sejak akhir tahun yang lalu, ya kan? Desember sekarang terus, dan ini memang mesti harus dikendalikan, kan gitu. Dan kelihatannya ketentuan-ketentuan dari pemerintah itu pun juga masih belum efektif, ya kan. Kalau kita bicara tentang minyak goreng misalnya, minyak goreng itu sampai ada beberapa peraturan menteri perdagangan, kan. Kemudian sekarang ini yang sangat mencolok sekarang. Misalnya kemarin minyak goreng curah
itu kan dikasih HET. HET-nya itu per kilonya kira-kira 15.400 lah. Tapi kenyataan di Tangerang, ya Tangerang yang dekat dengan Jakarta, yaitu sudah 17.500. Ada selisihnya sudah 2.000. Nah, nanti dalam praktek ketika retail jualnya pasti lebih tinggi dari itu. Ini baru kita ngomong tentang minyak curah, ya kan? Kalau kita bicara yang bermerek, ya jauh lebih tinggi dari itu. Oke, Pak Nanta sendiri kapan nih terakhir terjun langsung ke lapangan, ke pasar, terus bertemu konstituen, terus mendengarkan nih terkait dengan Pak gimana nih Pak mau Ramadan gitu naik ke pasar Tiga Raksa misal terakhir kapan itu? Terakhir kemarin sebelum pembukaan masa sidang ini kan kita reses, ya kan? Itu reses secara resmi, secara formal kita datang ke pasar-pasar. Datang ke pasar-pasar itu kan dikecuali apa yang dikeluhkan secara umum minyak goreng memang banyak daging, bahkan di Tangerang itu sempat pedagang daging itu demo selama 5 hari kan gitu. Kemudian juga sempat mengenai tempe, itu kan tempe langka, ya kan. Tapi kan di pasarnya kemudian orang jual tempe, jual tahu, itu kan mulai luar biasa kenaikannya. Kemudian kadang-kadang pedagang itu mengakali, kemudian ukuran yang dikecilin. Ya kan, kalau ngomong kedelai pasti itu jauh sekali dari nilainya dari pasar itu. Ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Kenapa siklus harga tinggi menjelang hari raya ini tuh terus-menerus terjadi? Ya, lah ini yang mesti sebetulnya dicari solusinya. Karena ini setiap tahun itu selalu berulang semacam ini. Ini kan menunjukkan kalau memang kita belum ada kemandirian di bidang pangan ini, kan gitu. Sementara kita dulu ada swasembada pangan, sudah mampu swasembada pangan. Nah kalau kemudian tadi Mbak Alda menyampaikan penyebabnya apa, itu memang kalau ngomong tentang hukum ekonomi itu memang ada antaranya permintaan dan penawaran ini kadang-kadang memang tidak seimbang. Tetapi juga kalau saya melihat kehadiran kita itu memang agak abai gitu loh ya. Tentu kehadiran pemerintah ini mesti harus di dalam mengenai gejolak harga ini memang harus turun langsung kan gitu. Oke, tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan Komisi 6 nih Pak? Untuk ini kan Pak Nanta tadi mengatakan bahwa sebenarnya kenaikan harga sudah terjadi semenjak akhir tahun menjelang tahun baru. Terus Bapak juga Bilal tadi sampaikan bahwa sebenarnya ini juga siklus tahunan. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan yang Bapak lihat sejauh ini Bapak menjabat sebagai anggota Komisi 6 di komisi yang juga membidangi perdagangan, apa yang sudah dilakukan Pak? Ya kalau bicara tentang Komisi 6 tentunya kami ini kan domainnya mengenai pengawasan, ya kan? Karena bicara tentang eksekusinya pasti di eksekutif, kan gitu. Kami juga melakukan, yang kami lakukan pasti pihak-pihak mitra yang memang menangani hal seperti itu. Misalnya kalau kita bicara tentang BUMN, itu ada RNI, ada Bulog, sudah kami lakukan, kami dengar, jadi kita melakukan RDP. Kemudian bahkan kita juga melakukan raker bersama Menteri Perdagangan. Ini kan berkaitan dengan kalau kita bicara tentang kebutuhan bahan pokok itu kan ini juga menjadi kewenangannya Menteri Perdagangan. Kami juga sudah lakukan koordinasi itu. Bahkan kami sudah memberikan informasi detail dan juga mengingatkan kepada beliau-beliau untuk mewaspadai agar harga ini betul-betul dikendalikan. Tetapi memang prakteknya tidak segampang apa yang kita omongkan. Ya, mungkin apa sebenarnya kendalanya? Apakah dari segi anggaran atau ini kementerian lembaganya pada nakal-nakal, nggak mau ngelaporin atau mau bekerja dengan benar? Karena tadi Bapak juga mengatakan abai, tapi jangan dijauh sekarang Pak Nanta, kita kembali lagi, pastikan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara.
pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih bersama Pak Ananta Wahana nih untuk berbicara mengenai harga komoditas yang mulai merangkak naik. Merangkak naik nih. Ada Nah, apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Nah, mungkin kita mau tanya dulu nih Pak, apa sih sebenarnya kendala yang ditemui di lapangan? Mungkin Bapak turun langsung ke lapangan atau mungkin mendengar dari mitra-mitra Komisi 6 tuh sebenarnya apa sih kendalanya? Kalau kita lihat dari kendala di lapangan saja dulu, ya kan. Jadi memang pedagang itu melihat bahwa sekarang ini pembelian, ya kan, itu memang harganya tidak stabil, ya kan gitu. Sehingga ketika mereka ini sekarang ini pertama pasti mereka belinya tidak bisa beli banyak, ya kan. Kemudian mereka beli sedikit, kemudian permintaannya luar biasa, kan gitu. Kemudian dia juga otomatis mensetok juga. Jadi itulah yang membuat akhirnya harganya tidak bisa terkendali. Meskipun ada, kalau kita bicara mengenai pertimbangan-pertimbangan global, sekarang harga pangan internasional itu naik, kemudian juga ada pengaruh global, ada perang antara Rusia Ukraina kan gitu, itu kan juga mempengaruhi juga. Di samping itu memang kita sekarang ini sudah agak menggantungkan kepada import. Nah, itu kan juga sangat akan mempengaruhi, kan gitu. Oke, sebenarnya ada banyak faktor ya Pak, tapi kalau misalnya ini yang juga sering, ataupun juga ini gara-gara ibu-ibu pada ngantri minyak goreng gitu ya, banyak banget antrian, ini mungkin ada yang juga spekulasi terkait dengan adanya mafia ataupun juga kartel. Apa Bapak melihat ada ke arah sana Pak, bukan hanya minyak goreng tapi juga kebutuhan pokok lainnya, atau hanya bahan pokok tertentu saja yang ada kartel-kartel atau pemain-pemain besar yang nakal-nakal ini Pak? Sebetulnya kalau itu bukan pendapat saya. Pak Menteri juga sudah mengatakan, ya kan, ada mafia. Bahkan Pak Menteri awalnya mengatakan bahwa kalah dengan itu. Dan meskipun akhirnya diralat tidak boleh kalah dengan mafia, kan gitu. Kemudian sampai Pak Menteri membuat satu pernyataan di luar kewenangannya, akan mengumumkan, ya kan gitu, akan mengumumkan pada hari Senin yang waktu beliau melakukan raker dengan kita, kan gitu. Tetapi yang mesti harus dipikirkan memang kalau persoalan ini itu pengawasannya ini mesti harus ketat dilakukan, kan gitu. Nah, di samping itu peran ya Bulog dan RNI itu juga mesti juga harus ditingkatkan. Nah, gitu. Ini kalau itu Bapak lihat bagaimana perannya sudah sesuai dengan koridornya? Ya, memang kalau kita lihat ada masalah, artinya itu belum optimal, kan gitu kan? Ini belum optimal itu kan. Nah, sehingga ini yang mesti harus digenjot, ya kan, digenjot untuk peran terhadap semacam itu. Tapi yang jelas secara makro saya melihat karena bargain petani ini sangat lemah ini, ya kan, ini sangat lemah. Jadi kalau kita tadi Mbak Alda menyampaikan bahwa setiap tahun hal ini terjadi, maka sebetulnya senjata yang paling ampuh itu sebetulnya kalau kita mampu membuat satu undang-undang, ya kan, atau peraturan yang memberikan perlindungan, ya kan, memberikan perlindungan terhadap petani misalnya seperti itu. Seperti kalau di beberapa negara itu kan semua masalah itu kemudian disandarkan kepada undang-undang dan bisa selesai dalam waktu yang cepat. Kalau kita ini kan berlarut-larut, kan gitu loh. Jadi saya sebetulnya ingin menyampaikan kalau kita mampu membuat undang-undang perlindungan terhadap petani, barangkali persoalan-persoalan komoditas pangan itu bisa terurai lah, kan gitu. Karena dulu misalnya pedagang VOC sebelum menjadi penjajah itu tertarik terhadap Republik ini karena
Gemah Rifah Loh Jinawi. Ini kan negara yang sangat subur kan kayak gitu, kaya alam dan gitu. Itu kan kita rempah-rempah. Itu saya pikir itu kalau sekarang ini sampai terjadi pergeseran, kita menjadi kelangkaan, kemudian mahal dan sebagainya, pasti ini ada karena salah urus lah, kan gitu kan. Sehingga tadi saya kalau ditanya tadi bagaimana cara penyelesaiannya, barangkali bargain petani ini dinaikkan, gitu loh. Misalnya kita membuat undang-undang perlindungan petani yang sampai hari ini kan kelihatannya tidak ada, nah, kan gitu. Nah nanti diatur mengenai pupuknya, karena kan masalah pangan itu juga karena ada kelangkaan pupuk, harga pupuk mahal, tidak ada kan, karena kadang-kadang tidak tepat. Pupuk subsidi itu pada saat memang tanam kadang-kadang nggak ada, sehingga petani terpaksa membeli misalnya pupuk-pupuk yang tidak bersubsidi, misalnya itu kan gitu. Kemudian juga mengenai tanah-tanah. Jadi kalau kita bicara tentang mengenai tanah-tanah yang dimiliki oleh petani swasta dan BUMN ini kan sangat jomplang. Nah, jadi kalau misalnya banyak tanah-tanah yang terbengkalai itu diserahkan kepada pengelolaan kepada petani dan sebagainya, ini barangkali juga menjadi salah satu solusi mengenai kelangkaan itu barangkali tidak akan terjadi. Begitu juga mesti juga diperhatikan kaitannya misalnya bagaimana support dukungan pemerintah misalnya Himbara. Tadi kan saya lihat Himbara mengatakan bahwa banyak sekali subsidi kemudian dukungan-dukungan terhadap UMKM. Tapi kalau mereka terhadap petani, barangkali ini juga akan membuat perkuatan mereka, kan gitu. Jadi sampai kepada misalnya kalau gagal panen, bagaimana proteksinya, permodalan itu terhadap petani. Nah, itulah barangkali nanti bisa terkendali itu. Ini kalau ngobrolin ini kayaknya masalahnya kompleks banget. Kompleks Ada banget dan banyak banget panjang. dari hulu sampai hilir. Betul. Kira-kira mau benerin yang mana dulu? Kira-kira mau peraturannya dulu? Kira-kira mau apa? Ini pusing banget ternyata ya Pak ya. Tapi ini pastinya nanti Komisi 6 DPR RI pasti ada solusi juga nih bagaimana, apa termasuk salah satunya operasi pasar. Nah, penasaran ya. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara, masih sama Subki Abdul dan juga Alda Gustari. Pak Ananta, ini seperti yang tadi sebelumnya disebutkan ya, termasukkah PDIP juga yang akan bagi-bagi minyak goreng, atau sudah menyetok minyak goreng banyak terus hari dibagi-bagi, atau gimana? Ya, sebetulnya kita tidak dalam rangka bagi-bagi minyak goreng, kan gitu kan. Tetapi begini, ini kan karena keluhan rakyat lah, keluhan rakyat. Saya tidak mengatakan konstituen, tetapi ini kan sudah menjadi keluhan rakyat secara umum. Nah, kami ini sebagai partai, kemudian sebagai bagian dari wakil rakyat kayak gitu, tentunya memang punya mitra misalnya gitu. Lah, itu pada saat raker RDP ini kan coba kita sampaikan, kan gitu loh. Nah, memang kadang-kadang yang harus diakui bahwa kita punya akses lebih baik lah dibandingkan masyarakat pada umumnya. Sehingga kami bicara dengan Kementerian Perdagangan, bicara dengan RNI, kemudian kita bicara dengan produsen-produsen minyak misalnya kayak gitu. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan pemerintah itulah kita lakukan dan kita salurkan kepada rakyat.
kemudian tidak kemudian Tidak ada maksud terselubung ya Pak? Ya, kan gitu. Dan Menjelang tidak- 2024. tidak kita klaster gitu bahwa itu rakyat siapa. Prinsipnya orang butuh, kemudian kan gitu orang Indonesia butuh kita berikan kan gitu. Dan kita PDIP gitu ya? tidak mesti. Dan kita ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah akhirnya kan gitu, ya kan? Gitu. Berarti tadi Suki kan juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya operasi pasar ini kan efektif apa enggak sih Pak? Kan Pak Lutfi kemarin juga sempat bilang kayak ya kita sudah melakukan operasi pasar. Nah, tapi sebenarnya efektif apa enggak Pak? Dalam hal-hal tertentu efektif, terus dalam hal tertentu juga tidak efektif. Contoh misalnya ketika kita bicara mengenai telur, beras, mengenai apa yang kemarin juga muncul langka, mahal, operasi memang efektif. Tapi memang dalam hal minyak goreng ini kita memang agak kesulitan juga sampai akhirnya pemerintah menetapkan melepas harga pasar itu kan gitu. Tapi meskipun itu sedikit kita lakukan juga kan gitu. Kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan kan gitu. Jadi sekali lagi konteksnya memang ya kan. Kalau minyak goreng ini memang kita masih sampai hari ini itu masih mencari formula yang tepat barangkali. Karena memang perbedaan harga antara dalam negeri dan luar negeri itu memang terjadi perbedaan yang disparitas yang cukup lebar kan gitulah. Itulah yang akhirnya ada peluang ini kan ada peluang bagi pengusaha kan ini sebagai peluang kan meskipun ya kesempatan kan mencari untung kan gitu ya. Ini memang kadang-kadang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimanapun juga sebagai pemerintah mesti harus hadir dan mengatur ini. Oke, Pak Ananta, tapi Bapak bisa pastikan ya bahwa ketersediaan sembako, bahan pokok menjelang Ramadan, Lebaran ini aman di pasaran? Stoknya. Kalau bicara tentang jumlahnya, ya pasti aman, ya kan. Bahkan sampai minyak itu kalau kita hitung-hitungannya itu juga berlimpah. Persoalannya harga itu yang jadi masalah. Tapi kita juga akhirnya di dalam menjelang Ramadan ini minyak curah juga kita dorong terus. Bahkan semua komoditas yang dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran ini saya pikir stoknya cukup aman. Kan gitu. Sebelum kita pamit nih Pak, aku mau ngetes dulu nih. Bapak tahu nggak harga terakhir telur ayam berapa? Telur ayam ini ya sekarang ini kira-kira 23-an. Iya, yang benar 25.000 ternyata Pak. Ya. Pak, semoga apa yang perbincangan kita pada hari ini bisa berbawa manfaat nih buat pemirsa dan juga masyarakat. Kita harapkan Komisi 6 bisa hadir. Tadi ada peraturan dan juga bagaimana bargaining position dari para petani ini bisa dinaikkan, nanti didukung oleh Pak Ananta di Komisi 6 ya Pak ya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Pak, harapannya? Ya, saya memang ini mesti harus bersama-sama kita kita selesaikan ya kan. Bahwa ini ada pemerintah, kemudian DPR, rakyat, ini memang harus kalau kita lihat mesti harus menahan diri juga supaya gejolak harga itu kemudian tidak terkontrol. Tapi pemerintah harus hadir melakukan pengawasan dan ketika ada masalah memang harus memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat. Kayak contoh tadi kalau perlu operasi pasar, lakukan operasi pasar. Kalau perlu melakukan subsidi, kita melakukan subsidi. Kalau perlu pemerintah kemudian juga memborong komoditas kemudian diberikan kepada rakyat pada saat yang tepat, barangkali itu juga bisa dilakukan. Prinsipnya pemerintah, negara itu hadir untuk kepentingan rakyat. Pemerintah, DPR hadir untuk kepentingan rakyat ya. Betul sekali. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dan juga Suki dan tentunya bersama Pak Ananta Wahana nih untuk membicarakan mengenai bahan pokok jelang Ramadan. Dan untuk itu saya Alda Gustari dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan
Sampai jumpa. Sampai jumpa.